Terdata ada 3 orang di sesi ketiga kali ini. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Fuad. Beliau merupakan pengusaha yang sekarang lagi mengejar doktoral. Selain beliau juga merupakan wakil ketua di PCI NU Malaysia, beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Terbuka dan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau lulus di strata 1 di jurusan Peradilan Agama di UIN Jakarta, ambil magister di Universitas Indonesia, jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan hari ini beliau sedang melakukan belajar di Malaysia. Adapun beberapa pelatihan yang sudah beliau lakukan, yang pertama beliau mengadakan workshop pedagogi by using OpenX platform. Beliau juga pernah melakukan pendidikan dan pelatihan prajabatan. Beliau juga pernah melakukan pelatihan menulis di Wikipedia, sangat luar biasa. Beliau merupakan tokoh muda NU yang gemar menulis. Beliau pernah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan menulis. Jadi teman-teman yang hobi menulis dan sebagainya bisa nanti kontak langsung ke beliau. Beliau tinggal di Perumahan Mulia Serpong, Blok A nomor 5, Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Kalau sekarang ke rumahnya mungkin beliau masih di Malaysia, jadi nggak ada di rumahnya. Barangkali pengen ngirim email ke beliau, bisa dicatat fuadhazik@ekampus.ut.ac.id atau fuadhazik@gmail.com. Narasumber yang kedua, ini juga sangat luar biasa. Beliau merupakan One Team Press, tenaga ahli, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Dr. Rahajeng Widya SEMM, CPC, CPHRM. Selain beliau merupakan One Team Press, beliau juga mendapatkan penghargaan sertifikat profesional coach dari dunia internasional di bidang pengajar, motivator, fasilitator, dan lain sebagainya. Barangkali bisa dicatat nomor beliau untuk kontak-kontak 081 908 965 130. Beliau merupakan Doctoral of Business Management Pajajaran University Unpad, juga Magister Manajemen di Perbanas Institut Jakarta, dan banyak lagi. Beliau juga merupakan doktor di bidang ilmu strategi. Ya nanti akan menyusul yang hari ini masih ngisi di offline, Dr. Andes Imam Gunawan, MAP. Beliau merupakan Asisten Deputi 2 di bidang kewirausahaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baik, bicara soal manajemen, SDM, bicara soal yang hari ini kita diskusikan, soal omset sebagainya, ini sangat penting untuk seluruh warga Nahdien, khususnya pemuda HPN, bahwa tidak akan terlepas bicara soal usaha, soal bisnis dan sebagainya, tidak akan terlepas bicara soal manajemen SDM. Banyak sekali kaitannya antara manajemen SDM dan bisnis. Nanti akan dijelaskan banyak hal oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Ya nanti untuk sesi pertama bisa disampaikan oleh Pak Fuad, kepadanya disilahkan. Baik, dengar? Ya, dengar, Pak. Jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Yang saya hormati segenap pengurus penasihat dari HPN, yang saya hormati kepada para panitia. Dalam acara hari ini ada Mas Rendi Prihartono, Mas Arya Nur Fauzi, serta Mas Arif Fadila. Yang saya hormati pula kepada Dr. Hajeng Widya. Saya hormati pula Dr. Andes Imam Gunawan. Yang saya hormati pula teman-teman luar biasa, teman-teman pemuda harapan bangsa, yang insya Allah nanti akan menjadi pengusaha, menjadi pemimpin, serta menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang sangat berguna, terutama dalam hartanya. Kedua, saya ucapkan salawat salam kehadirat Nabi Agung, seorang Nabi Muhammad, seorang bisnismen tulen, bisnismen yang dari awal, sehingga dengan beliau, dengan bisnisnya, kita bisa merasakan indahnya nikmat paling besar, yaitu nikmat dunia Islam. Karena Indonesia tanpa ada pedagang, maka tak akan mungkin. Maka dari itu, maka kita berdaganglah di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih sekali kepada segenap panitia, kepada segenap teman-teman HPN, yang suatu kebanggaan dari saya di sini, bisa mengisi acara hari ini. Saya ini bukan basa-basi, sangat bangga sebenarnya. Dan ini sudah saya tunggu dari dulu. Ada organisasi dari NU dengan spesifikasi di usaha, terutama di proyeksinya di teman-teman masih pemuda, karena banyak sekali unsur-unsur dari Rasulullah yang perlu kita gali, terutama dalam bisnis. Dari umur 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun yang sudah go public, kemudian 25 tahun sudah menjadi pengusaha besar, bahkan umur 25 tahun beliau sudah meminang Siti Khadijah dengan kurang lebih mahar 200 juta waktu itu. Itu merupakan caranya gimana nih biar jomblo-jomblo teman NU di sini bisa memberikan mahar kepada calonnya sebesar 200 juta. Ini Mas Rendi luar biasa nih calonnya. Baik, teman-teman yang saya hormati di sini, saya perkenalkan, saya tadi sudah disebutkan ya secara sekilas, tapi sedikit saya informasikan, saya insya Allah membidangi dalam hal ini. Saya juga sudah punya usaha di owner di Adariskit, yaitu gerak di baju, serta baru saja merintis di catering yang masih saya kerjakan bersama-sama ketika saya di Malaysia dengan istri. Dan juga saya seorang organisatoris di beberapa tempat. Alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi wakil NU di Malaysia. Kemudian juga saya seorang akademisi. Memang saya ingin mendidik seperti Rasulullah. Apa yang ada dalam uswatun hasanahnya, itulah cara terbaik kita itu menirunya. Mulai dari menikah umur 25, ya menikah hanya umur 25. Jangan setelahnya, jangan kelamaan. Itu namanya tidak kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan an-nikahu santai ya, tapi an-nikahu sunnati, dan waktunya umur 25 tahun. Begitu teman-teman. Nah, hari ini karena waktu saya terbatas, saya diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Nanti saya akan berikan sedikit pengantar dari saya. Mohon maaf ini saya mohon izin kepada teman-teman semuanya. Saya ingin memberikan sedikit pembelajaran supaya terbiasa dengan bahasa Inggris, supaya kita itu tidak takut dengan bahasa Inggris, supaya mudah. Baik, hari ini saya juga mempunyai karyawan. Saya juga pernah mempunyai di bawah beberapa di PCI, kemudian di UIN juga beberapa di organisasi, maka setidaknya saya punya pengalaman dalam memanage manusia, memanage beberapa talenta, memanage beberapa sumber daya manusia. Oleh karena itu,
izinkanlah saya saling berbagi dalam hal ini. Baik, next. Tolong next slide. Oke. Human Resource Development atau SDM. Di sini sebenarnya banyak ya. Nanti kita itu ketika kita usaha itu dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari sesuatu yang dari usia yang masih dini, dan usaha itu merupakan sebuah pembelajaran. Tidak bisa ujuk-ujuk. S1 langsung kalian belajar bisnis, itu terlalu ketinggalan sebenarnya. Makanya Nabi pun dari awal sampai akhir, Nabi pun dari awal sudah belajar kambing. Dari belajar kemudian ke luar negeri. Kemudian belajar kongsi dengan Siti Khadijah. Artinya bisnis itu memang dimulai dari belajar, tidak bisa dari ijazah. Nah, kemudian dalam sebuah bisnis itu kita harus bisa atau pintar-pintar jangan belajar, jangan membuat sebuah bisnis dengan dirinya sendiri. Bahwa dia merupakan seorang yang pintar, dia seorang bisnismen, tidak. Kalian harus punya orang di bawah kalian yang seharusnya itu saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan saling menopang. Karena yang ada di dalam kalian itu, walaupun kalian sepintar apapun, maka harus membutuhkan orang-orang yang di bawah kalian. Contoh, seperti Microsoft, kemudian seperti Bill Gates, dan lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang CEO yang bisa memanage orang. Tidak hanya dia belajar sebuah bisnis, tapi dia juga belajar sebuah gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada pada diri seorang. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk meninggikan, untuk membuat profit yang semakin besar, seperti tema pada hari ini. Nah, HRD itu ada 6 poin besar di sini. Ada performance appraisal, potential appraisal, artinya seorang HRD itu atau sumber daya manusia itu untuk meningkatkan performance dan meningkatkan potensi dari seseorang. Di dalam SDM atau HRD itu juga ada, di situ ada career planning, ada tingkatan dari bawah ke atas, dari menengah, dari middle. Contoh ini, kalau kalian ketahui bahwa orang-orang, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, orang-orang yang akan menjadi direktur, yang menjadi pimpinan teratas itu adalah orang-orang dari marketing, bukan orang dari administrasi, bukan orang dari teller, bukan orang dari security, tapi orang-orang yang mempunyai impact atau mempunyai result, mempunyai omset yang besar kepada perusahaan, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Contohnya adalah marketing. Di dalam HRD itu juga nanti kita akan bahas tentang training and development, artinya ada pelatihan, ada pembangunan, dan juga ada reward system. Ada hadiah bagi yang mendapatkan, bagi yang punya hasil yang besar, ataupun juga nanti punya punishment. Jika dia tidak punya prestasi, maka dia juga akan tidak mendapatkan apa-apa. Oke, baik. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan dalam meningkatkan sebuah SDM, itu nanti kita akan ada beberapa strategi atau hal-hal yang akan dibangun dalam membangun seseorang. Ada 4. Yang pertama adalah organization goal. Tujuan perusahaan itu apa? Pasti untuk meningkatkan profit, kan? Nah, saya sesuai dengan saya di UI dulu sama di S3 sekarang di ekonomi keuangan. Tujuannya adalah goals-nya adalah meninggikan profit seperti di makroekonomi, maka sebuah faktor ekonomi meninggikan, memaksimalkan dari laba dan beban atau risikonya diperkecil. Yang kedua, dalam kita membangun sebuah SDM, ada juga tentang membangun sebuah resource, sebuah sumber daya. Bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya keuangan, bisa sumber daya modal, dan lain sebagainya. Serta organizational climate,
artinya di situ kita juga membangun sebuah apa ya, sebuah situasi atau kondisi. Kalau kalian di dalam HRD atau dalam sumber daya manusia itu ada psikologi orang, ada psikologi bisnis, di mana ada penempatan seorang tepatnya di sini, kemudian ada seorang yang tipikal seperti ini, maka kita harus pintar-pintar juga membaca psikologi orang juga. Dan yang terakhir adalah environmental constraint, artinya kita membangun sebuah lingkungan sekitar. Adapun keuntungan dari atau advantage of conducting strategic organization itu adalah yang pertama adalah di situ kita bisa mengetahui tentang kekuatan, kemudian kelemahan seseorang. Kemudian kita juga bisa melihat hal-hal yang potensi bisa dalam diri manusia di situ. Kadang-kala nih orang kalau tipikal administrasi berarti dia orangnya teliti, rajin. Kemudian dia orangnya monoton. Beda ketika orang marketing. Orang marketing orangnya berani ngambil resiko. Orangnya mobile, tidak mau di tempat. Kemudian orang direktur, dia harus punya leadership, punya kekuatan, bisa mengambil kebijakan. Kita harus menempatkan orang itu pada tempatnya. Nah, kemudian di dalam SDM itu kita juga nanti akan mempelajari tentang strategi atau manajemen dalam mengevaluasi dari hal-hal yang telah dilakukan. Contoh nanti ketika dia punya kesalahan, oh berarti kita akan berikan punishment. Dia punya banyak punya banyak kelebihan atau punya bonus, maka kita akan berikan tambahan. Jadi harus saling. Maaf nih, saya sedikit mungkin ke COVID Malaysia. COVID Malaysia sekarang kita free, 0% Di Indonesia itu 1.800 berapa. Salah satunya, hal yang paling besar untuk Indonesia sama Malaysia itu adalah punishment yang sangat besar. Punishment. Ketika dia orang keluar rumah, kena 3 juta. Dia keluar rumah, kena penjara 6 bulan. Maka orang takut. Dan sangat kuat di situ. Sama juga dengan sebuah punishment yang ada dalam sebuah perusahaan. Baik, next selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan cuma membahas tentang importance of manpower of planning. Gini, manusia itu semuanya punya kelebihan. Manusia itu sebenarnya jangan kalian takut atau menganggap banyak kekurangan. Tidak. Di dalam sebuah sumber daya manusia, kita harus melihat bahwa manusia itu adalah sebuah manpower. Nah, di situ untuk memaksimalkan potensi seseorang di situ, maka contoh nih, kalian itu punya usaha. Kalian pasti tidak mungkin sendiri. Contoh packaging, contoh laporan keuangan, contoh kemudian untuk apa itu kalau di online ya, saya juga belajar online juga, saya punya online juga. Kalian harus marketing menjawab beberapa pertanyaan yang ada di setiap chat di situ. Karena jangan hanya sendiri, harus kalian punya pos masing-masing. Dan itu orangnya juga harus beda-beda. Sepintar apapun maka harus beda-beda. Contoh nih, kita tidak bisa ya dalam sebuah bank itu semuanya direktur. Semua bank itu nanti di situ isinya adalah customer service semuanya. Jadi ada beberapa tempat di situ yang kita harus munculkan. Nah, di dalam sumber daya manusia kita harus bisa melihat nanti replacement, penempatannya di mana, cocoknya orang di mana juga di sini juga. Kemudian juga nanti kita juga akan melihat challenge, tantangan. Bisa juga orang-orang itu akan di rolling di beberapa tempat. Tidak hanya di teller saja, tidak ada di CS saja, tidak ada di keuangan saja, tapi ketika membangun sebuah perusahaan, maka kita harus beberapa tempat di situ yang supaya orang-orang itu pernah punya pengalaman. Kita punya di situ, kita punya di sini, kita punya di sini, supaya kenapa? Ketika dalam membangun sebuah perusahaan, maka orang itu akan mempunyai sebuah kelengkapan, punya kesempurnaan. Maka dengan itu maka akan muncul sebuah keberanian, akan muncul profit dari perusahaan. Oke, next.
Nah, ini dia. Kurang ngerti lagi ya. SDM sama teamwork. Nah, SDM. SDM itu adalah teamwork. SDM itu adalah teamwork. Seorang pejuang bisnis itu harus punya link kerjasama sebanyak-banyaknya. Tidak hanya sendirian. Seorang market semakin banyak teman, maka semakin banyak penghasilan. Seorang bisnismen itu adalah bisa memaksimalkan potensi sebuah jaringan. Nah, bisnis atau perusahaan itu dibangun dalam sebuah teamwork. Saya ulangi, teamwork itu merupakan sebuah kewajiban. Tidak bisa kalian itu adalah berdiri sendiri. Makanya contoh kalau kita ini membangun bisnis, satu tidak bisa, cobalah ke beberapa teman kita join. Kita bisa bagi modal, bisa konsinyasi, bisa bagi modal, artinya 50-50, atau musyarakah dan mudharabah ya. Atau bisa juga nanti kita pakai konsinyasi di situ, berarti ada profit sharing. Atau bisa juga nanti kita pakai jadi sohibul mal, yang lainnya adalah pegawai, bisa juga. Jadi macam-macam. Kalau mau kita gagal di sini, oke di sini. Jangan ada prasangka, kalian kayaknya sepertinya saya tidak bisa di pengusaha, karena saya bukan bakat di sini. Karena kayaknya saya nggak mungkin di situ deh. Risiko berdagang terlalu besar kayaknya. Walaupun saya juga seorang PNS, atau mungkin saya seorang pengajar, tapi ingat nih, hadis bukan ya, bahwa yang mengatakan bahwa 9 adalah rezeki dari pedagang, 1 dari tukang. PNS itu tukang. Apalagi masuk politisi. Kalau politisi nggak punya uang, aduh, susah lagi itunya. Artinya, ketika di sini kita sebagai organ yang besar, maka maksimalkanlah NU di sini. Banyak sekali jaringan-jaringan yang ada di NU. Apalagi dalam sebuah usaha. Nah, di dalam tim development di sini, ada macam-macam, ada beberapa hal pokok yang harus ada di situ. Mulai dari open communication, artinya kita ada keterbukaan dalam komunikasi, ada alignment, artinya ada keterpaduan antara goal, tujuan, sama nilai sebuah organisasi dalam sebuah tim di situ. Kemudian dalam SDM juga itu dibutuhkan sebuah kreativitas dan inovasi. Harus ada pengembangan. Orang bisnis, kalau cuma kalian, apalagi dalam masa COVID nih, kalian belajar bisnis cuma 1 kali saja selesai, habis. Apalagi COVID sekarang hampir semuanya ketutupan. Nah, kita lihat nih, mana celah bisnis yang masih terbuka. Contoh nih, masker, kemudian face shield, kemudian pengiriman, jasa distribusi, kemudian bisnis jaringan, dan sebagainya. Nah, ownership. Di sini kita harus melihat accountability. Dan kemudian dalam sebuah tim itu juga organizational coordination. Artinya ada kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya, sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan sesuai dengan kita tahu kelebihan kita di sini. Kekurangan dia di sana. Jangan diinformasikan kekurangan itu. Tapi gimana caranya sebuah perbedaan itu jadi satu. Dengan perbedaan itu jangan kita bercerai. Tapi usahakan ketika ada perbedaan, carilah persamaannya. Nah, dalam tim development juga itu adalah kompetensi di situ. Ada skill, ada capacity sama attitude. Kemudian juga dalam development itu ada juga learning, sharing, sama caring. Artinya kita itu ada persahabatan, kemudian tidak hanya cuma dalam bisnis kita punya profit, tapi gimana caranya kita itu belajar bareng, tapi biasanya kita akan belajar tentang adanya kekeluargaan atau friendly. Oke, baik. Kira-kira terakhir dari saya di sini, maaf 2 kali lagi. Ini, kalau kita punya usaha, next ya. Kalau kita punya usaha, nanti kita akan belajar tentang caranya kita mengelola sebuah perusahaan. Oke, next-nya, next. Ada basic training method, mulai dari on the job, kemudian ada classroom, ada self-paced individual approach. Artinya ketika kita membangun sebuah orang dalam sebuah organisasi, itu kita bisa belajar langsung dari dia diturunkan dalam sebuah pekerjaan, kita turunkan dia langsung setelah kita berikan pelatihan. Kemudian juga
Bisa juga kita buat sebuah presentasi dalam sebuah kelas, nanti kita berikan materi juga bisa, atau juga kita bisa pendekatan secara individual, secara emosi. Itu biasanya kalau maaf nih, kalau kalian masih baru bangun perusahaan, maka yang dicari adalah kejujuran, nyari seorang pegawai. Jangan profesional itu ntar dulu. Apalagi yang baru membuka nih ya, profesional atau teliti atau ini gimana? Enggak, jujur aja dulu. Karena kenapa? Kalian nggak punya sistem yang kuat, kalian nggak punya pengawasan yang kuat. Dengan kejujuran, maka kita akan mau kita rugi atau mau kita gimana? Tahu lah kita gimana caranya. Baik. Kemudian selanjutnya, maaf, bisa next slide-nya. Ketika nanti kita ingin membangun sebuah orang juga, maka yang diberikan adalah gaji. Bisa gaji, bisa profit sharing, bisa fee, bisa lain sebagainya. Dia kan kerja dari kita, maka goalnya adalah compensation and wage. Ada kompensasinya, ada kekayaan yang kita berikan kepada dia. Nah, di situ kita akan rinci nih beberapa ini. Ada sales incentive, ada bonus, ada skill based pay. Artinya uang yang diberikan karena skill dia. Ada merit pay, ada juga uang yang kita berikan karena kejujuran dia, kemudian loyalitas dia kepada kita. Jadi jangan kita memberikan gaji sama seorang itu cuma gaji saja atau gaji saja, jangan. Harus ada namanya reward sama punishment. Ketika dia bagus, kita berikan kelebihan. Ketika dia kurang, ya kita turunkan. Jadi nanti juga kalau kita menggaji seorang, itu juga ada sales insentif. Contoh nih, penjualan sebesar 10 juta, nanti dapat seberapa. Jangan cuma gaji saja. Maka itu sama juga ilmu marketing. Kalau dia bekerja yang banyak, hasilnya juga akan semakin besar. Juga ada bonus juga tadi. Nah, kemudian juga selanjutnya, ketika hal itu sudah dilakukan, maka nanti dalam kita membangun sebuah perusahaan, ada job instruction, ada jelas topoksinya, kerjaannya dia apa, yang tidak diperlukan dia apa. Nah, kemudian juga ada job rotation, yang tadi yang saya bilang sebelumnya. Ada pemindahan, ada perubahan posisi dia. Ini yang saya pernah bekerja di Citibank. Jadi dalam Citibank itu kita harus tahu, apalagi bank yang internasional, perusahaan internasional, maka kita harus tahu semuanya di situ. Supaya kita tahu beberapa posisi dalam sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa, oh ternyata pekerjaan di sini begitu besarnya. Tidak cuma itu, tidak monoton. Orang akan bosan nanti juga. Selanjutnya juga ada coaching. Ada pelatihan ya. Ada beberapa tambahan-tambahan, contoh mungkin ada ada pelatihan prima dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah mentoring. Ada mentoring, adanya mentor. Kita dampingilah dia. Gimana caranya, ini alurnya gimana, kemudian harusnya bagaimana, seperti itu. Baik, next slide dari saya. Oke, next slide dari saya. Di situ strategi, atau saya bilang ini spesialis strategi dari kita membangun sebuah sumber daya manusia, tujuannya untuk memaksimalkan profit. Yang pertama, share mindset kita. Jangan kita menganggap kita itu seorang yang paling hebat di situ. Kita itu dengan rekan kita, dengan bisnis rekan kita atau dengan pegawai kita ada share mindset, ada memberikan yang kita tahu. Jangan cuma diambil sendiri. Jangan cuma dianggap bisnis itu ya cuma uang saja, tidak. Tapi ada berbagi. Ada kompetensi. Ada kompetensi di situ. Kemampuan dia apa, lebih kemana, kemudian dia kelebihan jadi mana, oke kita maksimalkan di situ. Tadi yang saya bilang, ambil kelebihannya, buang kekurangannya dalam bisnis. Buang perbedaannya, ambil persamaannya. Kemudian ada konsekuensi, loyal ya. Loyal. Oke, nggak apa-apa lah, kita mungkin rugi di awal, tapi dia loyal sama kita. Oke lah, dia pernah menyakiti kita, tapi oke dia loyal. Oke, nggak apa-apa. Jangan dianggap buruknya. Karena bisnis itu nanti itu beda. Bisnis itu adalah gini ya. Intinya itu adalah kita saling berbagi ya. Khairun nasi ana faumlin nas.
Itu saja. Jangan kita memikirnya uang-uang saja. Jadi kalau dalam ekonomi Islam itu adalah ada namanya falah, ada kebahagiaan dunia. Itu yang lebih kalian perhatikan. Kemudian juga ada leadership ya. Dalam sebuah bisnis, kita jangan membangun sebuah bisnis, kita juga harus punya jiwa kepemimpinan. Artinya kita harusnya komplit. Kalau mama dia punya kepemimpinan, dia juga akan sungkan kepada kita. Kemudian juga tidak berani sama kita. Itu juga nilai lebih. Dan terakhir adalah capacity for change. Artinya kemampuan untuk berubah. Karena bisnis itu adalah perubahan. Kalau kalian diam saja, kemudian kalian dalam zona nyaman saja, kita akan tertinggal. Apalagi contoh masa COVID di sini. Itu banyak sekali gulung tikar semua bisnis. Tapi kita harus juga pintar-pintar cari celah. Tadi saya bilang sebenarnya, banyak bisnis-bisnis yang ketika COVID itu semakin besar. Contoh, distribusi, kemudian internet jaringan, kemudian pengiriman, kemudian kesehatan seperti face shield, kemudian masker, kemudian hand sanitizer, itu kita ambil celahnya. Jangan, kan sudah banyak itunya. Yang enggak lah, kita harus cari inovasinya gimana yang belum. Baik, kira-kira itu saja semangat dari saya. Sebenarnya masih banyak nanti supaya cepat. Maaf ini agak lebih 5 menit ya, Pak Moderator. Kira-kira itu dari saya balik pada moderator. Terima kasih Mas Fuad. Jadi harus diingat Mas Fuad ini selain pebisnis, beliau juga merupakan organisatoris dan akademis. Banyak sekali yang beliau katakan berkaitan dengan pemetaan kapasitas SDM yang nanti akan berpengaruh kepada arah gerak bisnis itu, ya kan? Dan ada poin-poin yang mungkin ini bisa akhirnya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua serap. Dalam bisnis itu harus senantiasa menyatukan segala persamaan dan mengindahkan perbedaan. Ada strategi-strategi juga yang sudah disampaikan soal share mindset, yang kedua harus mempunyai jiwa leadership dan capacity for change. Sebelum akhirnya ke narasumber yang kedua, nanti untuk sahabat-sahabat semua, rekan-rekan, jika ada yang bertanya, nanti selesai pembicara bisa lambaikan tangan melalui reaction ya. Oke, yang kedua, narasumber yang kedua kepada Dr. Rahajeng Widya, kepadanya disilahkan. Halo. Mbak Rahajeng masih mute. Masih mute. Nah, sudah. Oke. Tapi suaranya nggak masuk. Masuk suaranya? Ya. Masuk, okay. masuk. Sudah bisa. Okay. Agak keras sedikit, Mbak, volumenya. Nggak masuk. Kurang dekat. Maaf, silakan. Saya coba. Sudah oke? Sudah suaranya sudah maksimal? Atau apa karena mungkin bicaranya agak maju sedikit, 20-30 cm. Oke. Ya. Sudah bisa dengar suaranya? Ya. Sudah, Bu. Oke. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat jajaran penasehat dan pengurus HPN pusat maupun di DPP. Kemudian Bapak Fuad Hazid, luar biasa tadi paparannya. Karena tadi paparan Pak Fuad begitu bagus, Pak Fuad juga penulis ya. Nanti kapan-kapan kita join, saya juga sering ada sih beberapa Scopus, tapi ya nggak terlalu inilah. Karena mungkin kesibukannya. Pak Fuad nanti kita join autor ya, join autor di beberapa jurnal. Mari kita menulis bersama. Karena saya juga penulis. Kemudian Bapak Dr. Andes Imam sudah hadir atau belum, Pak Imam? Baik. Nah, kemudian Mas Randy juga apa kabar? Terima kasih atas undangannya. Saya senang banget bisa berpartisipasi di sini. Mas Randy, kemudian juga ada ketua panitianya ya, Mas Arya Nur Fahzi ya, Mas Arya, terima kasih. Ya, makasih. Mas Arya, kemudian tentunya juga Mas Arif Fadila yang juga merupakan CEO DPP Pemuda HPN. Iya. Juga para peserta ini tentunya juga peserta untuk ini ya, MINA, Millionaire Youth Nahdien Academy. Oke, mana peserta? Saya coba ingin lambaikan tangan, semuanya lambaikan tangan.
Lambaikan tangan peserta. Baik, karena hari ini tuh jam segini lumayan ya, lumayan jam-jam yang kalau saya juga ngajar, saya kalau dapat ngajar jam segini, mahasiswa saya bilang ini jam neraka Bu, karena kami semua ngantuk. Karena ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Saya juga sebetulnya sudah bingung lagi mau menerangkan apa, karena tadi Pak Fuad itu sebetulnya kalau berbicara tentang strategi human capital itu sudah all in, karena Pak Fuad sudah lengkap banget di sana. Mungkin saya hanya sedikit melengkapi. Dan tadi juga seperti Pak Moderator, Mas Arief bilang tentang kapasitas saya di sini, mungkin memang saya juga merangkap sebagai tim ahli untuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi saya berada kapasitas saya di sini adalah sebagai pengajar dan fasilitator, karena saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi dan juga saya menjadi fasilitator di beberapa bank, kemudian di beberapa perusahaan BUMN juga, karena saya juga punya usaha, nama perusahaan saya The Techno, dan itu bergerak di bidang training and coaching. Makanya kenapa saya juga mengambil sertifikasi CPC, itu adalah untuk international sertifikasi untuk saya memberikan coaching. Nah kemudian juga saya juga aktif di organisasi bisnis itu ada nama GAMA, Gabungan Asosiasi Pengerjaan Logam dan Mesin, karena saya ada sedikit usaha dalam sewa menyewa alat berat. Nah, kemudian jadi IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia di situ. Selebihnya sih saya merasa posisi saya yang paling membanggakan sebagai perempuan, tentunya saya sebagai ibu rumah tangga, seorang ibu dengan 2 putra dan 1 suami, 1 mantan pacar, yaitu suami. Itu yang membanggakan saya. Jadi, dan saya juga bangga di sini, saya selalu senang berada di tengah-tengah para millennials. Karena millennials itu dapat dikatakan inilah embrio-embrio yang akan menjadi negara kita nanti akan bertahan. Dapat dikatakan kalau platform bisnis itu kan dapat dikatakan kita berbicara teknologi. Teknologi itu kan orang saling bersaing kan. Tetapi human capital, people-nya itu adalah aset terbesar bagi sebuah perusahaan. Seperti itu. Dan juga saya juga mengucapkan salam sehat bagi semua para milioner hebat di sini. Salam sehat, karena tahu sendiri kita sekarang negara kita sedang dalam pandemi, bukan cuma negara kita. Makanya dibilang pandemi karena seluruh dunia sedang mengalami musibah ini. Meskipun kita memasuki ke dalam fase new normal, tetapi angka pertambahan kasus masih banyak. Jadi saya juga menghimbau kepada para pemuda hebat di sini untuk tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati dengan protokol COVID yang benar. Seperti tadi yang saya bilang, karena secara teori, secara umum, secara package bagaimana proses human capital, sumber daya manusia, itu sudah diterangkan oleh Pak Hafid. Mungkin saya akan sedikit menambahkan. Izin saya share screen ya, Mas Arief, saya share screen. Saya akan share screen ke sini. Oke. Baik, saya akan mulai share screen. Tentunya saya berasumsi di sini adalah bahwa Anda semua di sini adalah para calon pengusaha. Tetapi tentunya kita dalam selama berapa bulan ini kita sudah membuat perencanaan. Ada beberapa usaha kadang-kadang memang kita tidak sesuai dengan rencana kan. Nah, sekarang kita harus tahu posisi kita sekarang ada di mana sih? Sebentar, saya harus. Ini bisa kelihatan dengan jelas, Mas Hafid? Bisa. Screen saya jelas kan? Jelas. Oke. Nah, kalau ada beberapa teori, ada yang merangkum bahwa sekarang kita memang memasuki kepada sebuah dapat dikatakan musibah pandemi bersama, sehingga ada beberapa area bisnis yang satu bisnis sedang, tapi juga sudah diterangkan oleh Pak Fuad. Mungkin yang diterangkan Pak Fuad itu mana yang sedang naik, mana yang sedang turun. Dan ini sedikit saya rangkum. Saya mengambil rangkuman dari yang sudah sekarang itu kan sedang begini, orang beberapa ahli merangkum seperti ini. Jadi mana potensial losernya, mana potensial winnernya. Jadi dapat dikatakan dalam setiap kejadian pasti ada hikmah yang bisa diambil gitu. Pasti ada hikmah yang bisa diambil. Jadi memang sekarang kita sangat prihatin, kita layak saling membantu satu sama lain, layak saling memotivasi dalam era pandemi ini. Jadi meskipun sekarang kita melakukan
saya mohon maaf saya belum menyapa Pak Driva juga, Pak Driva. Jadi ini ada dalam masa pandemi ini. Jadi mari kita semua saling memotivasi supaya kita tetap apapun yang terjadi kita tetap bisa maju ke depan, kita bisa bertahan. Dan yang paling penting adalah kita jangan merundungi, jangan meratapi terus apa yang hilang. Jadi mungkin ada seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa yang sudah direncanakan, ada yang tadi Pak Fuad bilang jangan ngejomblo. Orang mereka tuh udah merencanakan Pak Fuad yang para jomblo peserta kita itu sebetulnya akan menikah di bulan April ya. Tapi ternyata yang nikah bulan April itu ada COVID kan. Jadi akhirnya tertunda pernikahannya karena nggak mau 2 kali. Ada yang pesta pernikahannya nunda. Kemudian juga ada, saya percaya juga di sini mungkin ada yang bisnis online misalnya baju, hiasan, kemudian bunga. Jadi ada yang terikat dengan terutama yang di sektor-sektor sebelah kiri ini, tentunya sekarang usahanya menjadi terhenti. Tetapi kita jangan meratapi apa yang sudah hilang, apa yang sudah tertunda. Kita fokus apa yang tersisa. Itu yang paling penting, harus membuat kita semangat. Kita fokus apa yang ada, apa yang tersisa. Misalnya pacar, tiba-tiba gara-gara ini pacarnya kehilangan, misalnya gini, yang laki-laki nih, mana para pengusaha laki-laki, gara-gara COVID kehilangan pekerjaan, sehingga yang janjinya mau mengelamar pacarnya bulan ini, karena maharnya tidak ada, karena tidak bakal, kemudian ditinggalin oleh pacarnya. Nggak usah diratapi, tetap moving forward. Karena kita harus fokus apa yang tersisa. Tersisa masih ada uang, kalau masih ada, fokus kepada uang. Masih ada aset, fokus kepada, kalau nggak ada apa-apa, yang tersisa adalah semangat kita. Yang sekarang yang paling penting itu adalah fokus kepada apa yang tersisa untuk dielaborasikan, diupayakan supaya ini menambah nilai. Nah, tadi yang dikatakan oleh Pak Fuad adalah ini memang ada sektor-sektor karena pandemi COVID ini, kan kayak di agrikultur, di e-commerce, di pengiriman, kemudian di healthcare, di kesehatan, ini memang potensial winner. Jadi sekarang lagi naik justru. Nah, kemudian kalau yang potensial losernya kan ya memang di dunia pendidikan, seperti saya biasanya mungkin sebulan itu bisa, saya dengan tim sebulan itu bisa 20 kelas training, 20 job kontrak training ke perusahaan. Sekarang perusahaan semua menghentikan trainingnya. Mau semua. Itu juga sama kan di dunia edukasi paling ada ya dengan melalui online, tentunya kan offline dengan online itu akan berbeda. Penyampaian, pendeliveran dan penyerapan ilmu pun akan berbeda. Nah, ini kan di industri financial service, manufacturing, konstruksi, kemudian di otomotif dan mungkin yang paling teman-teman itu di dunia yang adalah tourism. Karena tourism itu berkaitan sekali dengan UMKM, karena di setiap sebuah tempat wisata itu kan ada ekosistem bisnisnya kan, yang biasa teman-teman bikin kerajinan dijual di tempat wisata, tapi ternyata tiba-tiba nah disinilah perlunya kita tetap berpikiran positif, fokus kepada yang tersisa. Pikiran positif kita, semangat kita adalah itu yang tersisa. Meskipun semua uang sudah habis karena kita tidak bekerja, yang biasa dikasih jajan sama orang tuanya 10 juta sebulan, tiba-tiba orang tuanya cuma ngasih 2 juta sebulan gitu. Kalau Mas Arif sudah menikah belum? Belum. Kalau sudah bekerja tapi apa sudah berusaha? Saya ke Mas Arif nih karena moderator nih. Sudah punya usaha, Bu. Oh, luar biasa. Kecil-kecilan. Usahanya apa, Mas Arif? Percetakan, Bu, sama baju. Percetakan sama baju. Kalau percetakan mungkin percetakannya masih aman ya. Kalau percetakan masih di zona biru ya, zona biru. Karena percetakan sekarang banyak yang cetak label, kemudian juga Bu. Ya kan masih banyak dong, alhamdulillah lah ya. Kalau baju mungkin agak turun kan, karena baju mungkin ada di zona ini ya. Iya, Bu. Nah, baik. Nah, tetapi apapun usaha kita, tentunya ya kita harus tahu ya, apapun itu usahanya, aset terbesar itu adalah SDM, sumber daya manusia. Apapun usaha kita, aset terbesarnya itu adalah diri kita, people-nya, orangnya. Kita ini adalah aset terbesar bagi perusahaan, bagi usaha tempat kita bekerja. Orang-orang, kalau kita punya karyawan, aset-aset terbesar kita itu adalah karyawan. Karena kalau kita berbicara teknologi, kalau kita berbicara masalah fix aset, kayak misalnya kita bisa beli alat baru, beli gedung baru untuk menambah first impression,
itu akan terus bersaing. Tetapi semuanya tergantung kepada people-nya, kepada bagaimana orang mengelolanya. Nah, ini waktu saya 15 menit ya. Oke, 15 menit. Jadi baik, karena saya juga kadang-kadang bingung. Saya biasa ngasih training tuh seharian. Begitu dikasih 15 menit, Mas Arief tolong diingatkan kalau Ya, saya Bu, sudah siap, mulai. Baik. Nah, jadi apa sih elemen yang penting? Nah, tadi juga sebetulnya sudah dijelaskan dengan luar biasa oleh Pak Fuad bahwa human capital saya mengambil 3 saja orang itu yang harus dimiliki. Pengetahuan tentu. Pengetahuan dalam arti kata di sini adalah educational background. Memang educational background itu orang yang pendidikan tinggi, gelarnya sederet itu tidak menjamin pinter. Itu bukan syarat utama orang bisa bekerja, orang bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ini tidak boleh ada pengetahuan itu tidak hanya kita berbicara apakah dia harus dokter, harus master, tidak. Pengetahuan itu tidak perlu gelar sebetulnya. Bagaimana kita rajin mencari tahu. Bagaimana kita menimbulkan pada sebuah kesadaran kepada diri bahwa kita itu tidak pernah menjadi orang yang paling pintar. Bahwa kita perlu belajar dengan siapapun. Makanya kenapa saya juga bahagia di sini, karena saya di sini sedang belajar. Tadi saya 15 menit aja saya udah belajar gratisan kepada Pak Fuad. Luar biasa kepada Pak Fuad. Nanti kapan-kapan saya akan lanjut Japri. Tentunya juga di sini juga ada buat saya energi positif karena luar biasa, apalagi tadi katanya pesertanya lebih dari 1.000 orang. Itu anak-anak muda yang masih di era seperti ini, kalian semua anak muda itu harus banyak ceritakan kepada dunia bahwa dalam kondisi ini kalian semua masih bersemangat. Sehingga aura positif, energi positif itu bisa tergaung kemana-mana. Lama-lama karena dapat dikatakan ada kata-kata bijak bahwa hati yang gembira adalah obat, hati yang semangat adalah obat, semangat membara itu adalah obat. COVID pun takut sama kita nanti. Amin ya. Amin. Nah, selain pengetahuan, itu juga ada keterampilan. Otomatis ada keterampilan skill. Jadi kalau cuma pengetahuan aja kan teori doang kan. Teori aja gitu kan. Nah, keterampilan itu perlu. Keterampilan itu adalah di sini nanti Anda sebagai yang sudah menjadi pengusaha, yang sudah mau menjadi pengusaha pun dari keterampilan Anda coba Anda fokus. Fokus. Jadi fokus itu dapat dikatakan bisa gini. Fokus itu apakah kepada passion diri kita, passion kepada kalian. Kalian kira-kira saya passionnya di dunia, saya passionnya kayak tadi misalnya Pak Fuad mungkin istrinya passionnya di dunia, karena istrinya di rumah masakannya enak sekali, sehingga Pak Fuad sukses di dunia catering misalnya. Mas Arief karena ternyata misalnya memang suka melihat yang baju yang indah-indah, jadi passionnya di dunia fashion. Nah, tetapi itu juga bisa melihat dari dua sisi. Kalau melihat kita itu adalah idealnya seperti itu, memain passion. Tetapi selain idealisme kita juga harus realistis. Kadang-kadang misal gini, kayak saya misalnya saya sebetulnya kalau boleh saya ingin di dunia masak-memasak. Passion saya merasa saya berbakat masak. Tapi ternyata menurut kakak ipar saya, menurut suami saya lebih suka masakan kakak ipar saya karena kakak ipar saya lebih enak masakannya. Dan saya juga selama ini dapat dikatakan, selama ini sebelum saya juga alhamdulillah ya mertua saya ikut dengan saya sampai 3 tahun sampai beliau almarhum. Selama ini beliau yang selalu ngajarin masak terus-terusan. Tapi ternyata masakan saya nggak enak. Masakan saya tuh nggak enak. Jadi saya merasa passion saya memasak, tapi ya sudahlah realistis saja. Ternyata pasar membutuhkan bahwa saya di dunia pengajaran. Nah demikian juga itu. Jadi antara realita dengan passion, dengan jiwa kita tuh berbeda. Saya sih maunya di rumah bangun tidur di dapur terus masak, tapi ternyata tidak. Berguna bagi sesamanya saya harus keluar rumah, saya harus mengajar. Demikian juga di industri. Meskipun sekarang, apalagi di masa COVID, kita harus pintar-pintarnya switching. Supaya tadi yang berada kita di jalur merah, bagaimana kita menjadi berpindah kepada jalur hijau. Kayak misalnya di dunia pariwisata. Pariwisata misalnya biasanya bikin passion kita memang kita bikin yang lucu-lucu untuk kita adalah pebisnis UMKM, bikin yang lucu-lucu untuk souvenir di suatu tempat wisata. Tetapi mungkin kita bisa bergeser, kita melakukan switching, kita realistis aja yang pasar butuhkan, yang menghasilkan uang, yang sekarang sedang potensial itu apa. Jadi kita harus pintar-pintar seperti itu. Skill, itu adalah skill. Nah kemudian ini yang terpenting. Ini adalah seperti yang tadi juga Pak Fuad sudah bilang, ada attitude. Attitude ini penting. Karena attitude itu orang punya pengetahuannya bagus,
pengetahuannya bagus, ilmunya juga, gelarnya, sekolahnya tinggi, dia juga pandai, dia juga tetapi dia memiliki perilaku yang tidak baik. Ini juga dapat dikatakan menjadi tidak amanah. Usahanya juga kadang-kadang menjadi tidak barokah dan lain-lain. Ini juga penting. Bagaimana kita memanage attitude kita, perilaku kita. Nah, mungkin ke perilaku itu kita tentunya juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apalagi sekarang kan berinteraksi itu kan tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia sosial. Malah lebih banyak adalah dengan sosial media. Jadi selain harus semuanya berawal kita perilaku itu berawal dari pikiran. Makanya saya selalu mengajarkan apapun, saya selalu berawal dari mindset. Bagaimana kita mengelola mindset pikiran kita. Karena tentunya komposisi kita kan udah banyak sekali nih sekarang millennials kan. Millennials tuh apalagi sekarang udah bisnis kantor pun orang rata-rata kan juga kan bekerja sudah tidak di kantor ya. Lihatin ini kan juga hubungannya kebanyakan di hubungan sosial dan di sosial media, kemudian juga tidak ngantor seperti biasa, seperti itu. Nah, makanya di sini adalah perlunya kita membangun pola pikir yang positif. Pola pikir positif meningkatkan daya saing, iya. Ada hubungan dengan omset, iya. Ada hubungannya. Karena kalau pola pikir kita positif, meskipun kita bangkrut, kalau kita pola pikir kita positif, kita tahu kalau pola pikir kita positif itu adalah kita lebih jernih berpikir, teman-teman sekalian. Kita akan lebih jernih kalau berpikir dan kita positif. Karena tadi seperti Pak Fuad bilang adalah sharing mindset juga itu adalah salah satu HR strategik ya Pak Fuad ya, yang salah satu elemen yang Pak Fuad sudah terangkan. Nah, sharing mindset itu yang terdalam dulu. Pola pikir kita juga harus positif menghadapi apapun, pasti ada sisi positifnya. Mungkin di sini saya akan sedikit sharing bagaimana sih kita orang supaya Anda semua, termasuk mengingatkan diri saya sendiri, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang ingin sukses, sudahkah kita berciri-ciri sebagai orang yang pikiran positif? Kita melihat sebuah masalah, kayak sekarang masalah kita adalah COVID. Masalah yang paling terlihat, itu adalah masalah umumnya COVID. COVID itu adalah masalah secara umum. Masing-masing individu menghadapinya kan berbeda. Ada yang gara-gara COVID itu adalah usahanya jadi booming, tetapi usaha booming juga bukan berarti tanpa masalah kan? Ada karena COVID itu ada yang jadi putus cinta, ada yang karena COVID itu juga karena misalnya ada yang jadi kehilangan usahanya, ada yang menjadi bangkrut dan lain-lain. Ada juga ya mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang juga karena sakit, bahkan ada yang sampai yang terburuk. Nah, tapi bagaimana masalah ini sebagai tantangan? Jadi kita tidak meratapi terus-menerus melihat masalah itu. Kita tertantang untuk mencari solusinya seperti apa. Begitu ada masalah, kita langsung introspeksi ke diri sendiri. Oh, memang saya ada celah di mana. Jangan menyalahkan orang lain. Nah, kemudian apakah kita menikmati hidup? Enggak. Harus kita nikmati. Inti dari menikmati hidup adalah bersyukur. Memang kita harus think big, melihat ke atas, melihat ke ini. Tetapi kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Harus bersyukur. Dapat dikatakan melihat orang misalnya nampaknya seperti ini, nampaknya seperti ini. Tapi kita harus bersyukur. Mungkin dia banyak yang dipunyai, tetapi belum tentu sebahagia kita. Belum tentu. Karena indikator daripada menikmati hidup adalah sehat, bahagia ya, meskipun kadang-kadang ada orang yang sakit, kalau dia bahagia juga menikmati hidupnya. Nah, ini juga pikiran kita harus terbuka. Semua saran dan ide kadang-kadang pahit pun, ya saran dan ide itu anggap aja obat. Kadang-kadang kalau ada dunia anak muda, bukan saran dan ide yang didapatin, tapi dicela, betul nggak? Banyak banget niat berbuat baik tiba-tiba dicela, padahal kita niatnya udah baik banget sama dia. Dia pernah itunya berbeda karena dicela. Nah, tetapi kalau kita itu sebagai saran, anggap aja minum obat. Obat itu mana ada yang enak sih kecuali obat anak kecil. Obat buat dewasa tuh semuanya rasanya pahit, tetapi itu menyembuhkan. Itulah kita menerima kritik, saran, dan ide. Jadi begitu ada pikiran negatif, buang aja. Jadi untuk memasuki dunia yang seperti ini, pikiran banget. Nah kemudian juga ini, ya tadi mensyukuri ya, karena untuk menikmati hidup kita harus bersyukur. Kemudian tidak mendengarkan gosip yang tidak menentu.
Kayak sekarang udah pasti banyak ada hoax, gosip itu termasuk hoax ya. Hoax, gosip sana memang perkataan orang lain perlu kita dengarkan, tetapi kalau yang negatif-negatif, apalagi kita ikutan bergosip. Nah itu yang kadang-kadang nih para wanita nih, para muslimah nih hati-hati, tidak perlu melakukan kita. Kalau orang sudah kerjaannya membicarakan kehidupan orang lain, berarti sudah tidak ada menarik dalam kehidupannya, bukan? Karena gosip itu menyakitkan. Kalau kita bergosip, itu Mas Arief itu udah ketawa. Kayaknya Mas Arief udah biasa digosipin. Baru senyum-senyum sama siapa, sudah digosipin. Bahaya kan? Jadi nggak perlu mendengarkan yang bukan-bukan. Nah ini juga sama. Begitu kita ada sebuah permasalahan, kita tidak banyak bikin alasan. Kadang-kadang kegagalan diri sendiri kita salahkan orang lain. Tetapi ya kemudian tentunya juga bahasa tubuh yang positif. Peduli kepada citra diri. Bukan berarti kita harus pencitraan, bukan loh. Peduli pada citra diri. Karena kenapa? Kita harus membangun citra diri. Kita harus membangun image diri sendiri. Jangan lupa, Anda semua yang sudah punya istri, citra bukan hanya citra diri Anda, tetapi citra istri Anda. Citra orang tua Anda juga. Oh ini anaknya si A, anaknya bapak ini, anaknya ibu ini, istrinya ibu ini, suaminya bapak ini. Sebagai yang para istri juga sama, kita harus menjaga. Makanya kenapa kalau perempuan itu dapat dikatakan, makanya kenapa semua pencapaian saya adalah nomor satu adalah selain Allah Subhanahu Wa Taala tentunya pencapaian suami saya. Karena saya melangkah satu langkah dari pintu kan saya harus izin beliau kan. Sebetulnya kalau tanpa suami saya juga bukan apa-apa. Suami saya bilang nggak boleh keluar ya saya juga nggak berani keluar untuk sekolah, untuk apa? Kan saya sekolah berkali-kali. Sekolah saya berkali-kali. Jadi kalau suami saya tidak mengizinkan saya juga tidak bisa. Itulah mengapa. Nah, ini juga para peserta milenials yang belum menikah, Anda juga harus peduli pada citra diri Anda. Citra diri Anda karena kalian itu juga masih menanggung sebagai anak seseorang, adik seseorang, kakak seseorang, alma mater sebuah institusi. Jadi peduli pada citra. Kadang-kadang suka dengan egoisnya, ya udah pokoknya gue begini adanya. Kalau suka saya begini apa adanya. Itu enggak kalau menurut saya. Seorang calon pengusaha tidak seperti itu. Seorang calon pengusaha harus peduli kepada image, pada branding. Karena your personal branding akan mengikat kepada your corporate branding. Corporate nanti perusahaan yang Anda bikin, kemudian kepada your product. Seperti itu ya, sedikit sharingnya. Nah, kenapa sih kita harus memiliki pemikiran positif? Karena tadi Pak Fuad juga udah bilang, sharing mindset. Dari mindset yang bagus, Anda memiliki budaya kerja yang bagus. Kalau mindset bagus, budaya kerja yang bagus, otomatis kreativitas sama motivasi nggak akan terganggu. Kreatifnya kreatif positif, bukan kreatif ngerjain orang. Bukan kreatif nyari celah nih. Gimana caranya nih supaya gini, supaya saya percayalah kalau di para pemuda Nahdien tuh udah jauh lah dari menipu orang segala macam, jauh-jauh. Saya percaya betul. Dalam komunitas ini tidak ada. Tetapi itu yang bisa kita juga perlu, kalau mindset sudah positif, budaya kerja kita selalu positif, karena kalau kita pengusaha, kita tentunya punya karyawan. Tapi untuk memberi contoh supaya karyawan kita memiliki budaya kerja yang baik, perilaku yang baik dan jujur, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi kenapa kita perlunya menjaga citra diri. Nah, supaya itu tadi, kreativitas yang paling penting, dan motivasi. Itu jangan sampai kendur. Meskipun lagi pandemi, motivasi sama kreativitas tetap harus gaspol untuk para pemuda. Jangan sampai kendor. Cari terus. Nah, kemudian ya tentunya untuk diri sendiri ya, ini manfaat positif mind-nya. Kan kita jadi nggak stres kalau orang mikirnya positif, jadi lebih sehat pastinya. Jadi pede. Jadi pede kalau orang positif. Kalau orang pede kan dimulai dari positive thinking dulu. Ada orang yang cantik tapi dia nggak berani berbicara di depan umum, nggak berani datang ke calon kliennya, punya produk tapi nggak berani datang untuk mempresentasikan karena dia nggak pede. Saya nggak pede. Jadi orang yang positive thinking juga banyak teman, pastinya banyak teman karena orang-orang akan nyaman di sekeliling kita. Karena orang-orang yang positive thinking tidak nyinyir kepada banyak hal. Kan ada yang kita menanggapi sesuatu dengan nyinyir aja. Ngelihat teman dia berhasil, terang aja sih dia berhasil, soalnya dia gini. Yang dilihat itu selalu prasangka buruknya terus.
Kalau orang berpikiran, tapi kalau orang berpikiran positif, meskipun kita tahu ada sisi buruknya dia mencapai keberhasilan itu, tapi kita lihat semangatnya. Oh, semangatnya oke, tapi tentunya sebagai cermin bahwa kita tidak akan seperti itu, contohnya seperti itu. Nah, selain itu, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Fuad bahwa Anda sebagai seorang pengusaha yang sudah menjadi pengusaha atau calon pengusaha, tentunya kepemimpinan adalah penting. Tadi berpikiran positif, kemudian mindset yang positif, kemudian saya kembali ke atas. Dari mindset yang positif, Anda memiliki budaya kerja yang baik, budaya kerja, budaya perilaku dan kreativitas, punya motivasi. Pada akhirnya inilah yang akan Anda kejar, yaitu adalah kepemimpinan. Karena seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Meskipun Anda belum, misalnya gini, Bu saya sekarang kan masih mahasiswa, atau sekarang saya mau memimpin apa? Jangan lupa, sebelum leading others, ini Pak Fuad ini teorinya McKinsey ya, kalau nggak salah. Pak Fuad teori lebih jago nih, namanya penulis. Ini McKinsey kalau Pak McKinsey ya Pak Fuad ya. Nah ini jadi sebelum leadership development, sebelum leading others, sebelum memimpin orang lain, kita harus memimpin diri sendiri. Itu seorang pemimpin yang sukses itu adalah sebelum memimpin orang lain, apalagi pada akhirnya adalah memimpin leading the business, memimpin enterprise, memimpin bisnis yang besar, atau di organisasi adalah memimpin partai lah, memimpin organisasi, memimpin negara, memimpin kabupaten, provinsi, itu adalah memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu bagaimana? Ya seperti yang tadi di atas, adalah leading ourselves. Bagaimana kita mengendalikan pola pikir, dari pola pikir kita bisa mengendalikan perkataan. Gitu. Nah, dari situ juga kita bisa mengendalikan perilaku. Setelah kita bisa mengendalikan diri sendiri, kita bisa mengendalikan orang lain, bisa memimpin orang lain. Bukan berarti memimpin kalau dalam sekarang. Memimpin itu juga artinya tidak hanya orang harus tunduk ke kita. Kita memberi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana? Jangan suka ini para tadi saya lihat semuanya pada buka ini ya, pada buka video. Di sini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tapi jangan lupa jangan pelit senyum. Jangan pelit senyum, karena itu juga bagian dari leading others. Bagaimana kita bisa menginspirasi positif orang sekeliling kita, sehingga kita juga bisa managing the business, managing the organization, jadi bisa memanage ini. Nah, ini juga satu sisi untuk kita dari leading self, memimpin diri sendiri sampai bisa memimpin orang lain, tentunya juga ada satu modal lagi adalah komunikasi dan interpersonal skills. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita memiliki pemikiran yang baik, kita memiliki niat yang baik banget sama dia, tetapi ngomongnya ternyata salah. Cara berbicara kita salah. Orang salah dong nerimanya. Betul nggak? Jadi istilahnya kadang-kadang orang jadi menganggap kita ini malahan dianggapnya sirik sama dia, dianggapnya mau ngambil bisnis dia, karena kita keliru dalam memanage komunikasi. Nah, komunikasi ini berhubungan dengan interpersonal skill. Interpersonal skill itu tadi di atas, dari mindset, attitude, perilaku, dan pengendalian diri. Ini sangat-sangat berhubungan. Karena makanya saya selalu berawal lihat kalau lihat urutannya. Mengapa komunikasi itu penting? Komunikasi berasal dari mana? Itu dari pikiran. Kita harus menjaga pikiran kita karena itu akan menjadi kata-kata. Nah, kita juga harus menjaga kata-kata kita karena itu akan menjadi tindakan. Dari tindakan kita juga kita jaga betul. Jaga betul. Karena tindakan-tindakan negatif, pikiran-pikiran negatif dijaga, jangan sampai ada. Jangan mencoba-coba, karena itu akan menjadi kebiasaan. Jangan nyoba deh, misalnya Mas Arief ya anak muda, milenial, saya nyoba-nyoba dikit-dikit boleh, nggak usah nyoba, nggak perlu nyoba. Yang negatif-negatif nggak perlu lah, lihat aja. Kalau bisa menasihati orang lain, tapi nggak usah nyoba. Karena itu, tapi semua berawal dari pikiran dulu. Berani mikirin aja udah bahaya, bisa jadi nyoba loh. Berani mikirin kita bisa coba. Nah kemudian dari tindakan itu bisa jadi kebiasaan, jadi biasa.
Nah, kalau kebiasaan kita tidak dijaga akan menjadi karakter. Ini karakter yang sulit. Orang itu kalau dasar karakternya sudah jelek, makanya kenapa? Kalau yang pernah bekerja di bank, tadi Pak Fuad juga pernah kerja di bank ya Pak Fuad? Kenapa di dalam bank itu kan ada misalnya orang yang mau kredit ke bank lah. Nah, itu ada namanya 5C. 5C kalau di bank. Saya biasa ngajar di bank itu dalam menganalisa kredit. C yang pertama adalah karakter. Baru kolateral, baru condition, baru macam-macam. Jadi C yang pertama adalah karakter. Karakter orangnya lihat dulu. Makanya suka ada interview kalau minjemnya banyak, mungkin kayak Pak Deripa, para pengusaha-pengusaha di sini kan mungkin kan kalau pinjem kan berapa T, berapa M ya Pak ya. Jadi itu wawancara bank itu akan melihat karakternya dulu. Karena orang ada kalau karakternya jelek, meskipun dia punya uang untuk bayar, tapi dia nggak ada willingness to pay. Ntar aja lah bayar utang mah, pokoknya gue beli ini dulu. Nah itu kan karakter yang jelek. Jadi semuanya berasal dari pikiran teman-teman sekalian. Ingatlah, ini jaga betul pikiran kita, karena akan membuat dari kata-kata. Kalau yang pikirannya positif, kata-katanya juga nggak akan ada kata-kata negatif. Sesebel-sebelnya sama orang, karena kita calon pebisnis. Pebisnis itu tidak boleh berkata-kata negatif. Kata-kata negatif dalam hati aja. Kalau lagi nggak kuat-kuat banget di kamar mandi aja, omelin sendiri tuh kamar mandi, omelin tuh WC. Itu aja kalau yang kata-kata ada tempatnya di kamar mandi. Nah, dalam berkomunikasi, jangan lupa, bukan hanya komunikasi verbal. Orang bisa, saya sering melihat, misalnya gini, saya kebetulan di IWAPI, ada Ikatan Wanita Pengusaha. Saya juga ada di 2 asosiasi pengusaha, kebetulan saya pengurus juga. Nah itu juga kadang-kadang orang itu berbisnis dengan seseorang, tiba-tiba dia nggak jadi. Kenapa? Saya nggak suka sama dia, lihat sosmednya deh. Sosmednya nyampah terus. Jadi dalam berbicara juga jangan lupa, kita berbicara itu ada verbal, ada gestur. Mukanya manis banget, berbicaranya manis banget. Tapi kelihatannya kerjaannya kalau ngomong sama orang, melihat dari atas sampai bawah. Itu juga yang non-verbal. Nah kemudian sekarang ini, selain Anda harus menjaga kata-kata, jaga juga tangan kita di sosial media. Sekarang itu orang mau berbisnis dengan kita, ini para anak muda ya, para anak muda. Kadang-kadang orang mau berbisnis, Anda kan semua pada punya Instagram pasti, pada punya Facebook. Orang mau bisnis dengan kita tuh orang melihat juga jejak digital. Orang bisa nggak jadi loh ngasih order sama kita gara-gara jejak digital kita begitu menyebalkan. Makanya mulai dagangan aja lah yang banyak di sosial media. Dagangan dengan inspirasi positif tanpa menyalahkan orang lain. Bu, Karena mohon itu maaf, 5 menit lagi Bu. baik, itu kan udah 5 menit. Pas kok selesai 5 menit lagi. Nah itu yang paling penting. Jadi saya juga harus ingatkan kepada para pengusaha hebat di sini. Jadi memang berkomunikasi verbal itu penting. Pentingnya kita memiliki komunikasi verbal. Kalau kita ada presentasi, ada untuk menyebarkan inspirasi, kemudian juga dari branding kita, produk kita pun akan kelihatan bagus dari apa yang kita sampaikan. Tetapi juga jangan lupa kehidupan sekarang itu jejak digital itu dilihat. Betul. Jejak digital dilihat. Jadi udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah calon pengusaha sukses, tetapi ternyata nyampah terus di sosial media. Lebih parah lagi, tidak saring sebelum sharing. Apa yang dilihat langsung di-share, ternyata itu hoax. Jadi kan orang yang suka nyebar hoax itu sama dengan orang suka buang sampah di jalan kan, bikin kotor kan. Kalau kita tidak tahu betul nggak usah di-share. Yang di-share produk aja. Kita habis nyobain dari restorannya Pak Fuad. Oh iya makanannya enak. Kita foto, kita share. Yang jelas-jelas aja. Habis ketemu Pak Dripa misalnya dinasihatin apa, inspirasi yang sangat positif sama Pak Dripa, di-share. Itu kan jelas bukan hoax seperti itu. Nah kemudian juga sama ya. Kita juga dalam pekerjaan kita juga harus satu persepsi. Jadi istilahnya dalam tadi juga kan Pak Fuad sempat bagaimana kita juga berkolaborasi dengan orang-orang. Jadi kita harus tahu nih kalau kerjasama dengan orang itu dari awal uraikan dulu. Jadi term and condition semuanya harus diuraikan dulu. Harus jangan
kebanyakan orang usaha dengan teman, usaha dengan rekan bisnis, maunya gampang-gampang, ntar itu mah gampang-gampang. Nah itu nggak ada. Seorang pebisnis itu nggak ada orang ngomong gampang-gampang. Term and condition harus diomongkan dari awal. Misalnya gini, oh ya kita sekarang jualan misalnya sekarang kita Pak Agus dengan siapa? Dengan Nisa misalnya mau bisnis. Agus dari Cirebon yang ngesuplai kainnya, Nisa yang melakukan penjahitannya. Nanti ada jelas dari awal berapa persen keuntungan. Jadi ini harus persepsi itu harus jelas dari awal. Supaya kenapa meskipun bisnisnya cuma bisnis puluhan ribu, ratusan ribu, tetap harus ada ikatan, paling nggak ikatan berdua bertiga hitam di atas putih, supaya kalau misalnya usahanya gagal, hubungan silaturahmi tidak gagal. Tetap. Jadi kita tahu kalau misal usaha gagal, oh ya pembagian kerugiannya sekian, berarti keuntungannya juga sekian. Nah, tadi jadi istilahnya ini mengenai persepsi. Nah, tadi mengapa saya bilang mengapa kita perlu sekali membangun sebuah komunikasi yang baik? Karena sebagus-bagusnya produk kita punya produk nih udah bagus banget. Kita punya usaha bagus banget nih. Tetapi kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, orang juga tidak akan kadang-kadang ada produk-produk yang produk itu jelek banget sebetulnya. Banyak, tapi dia mengiklankannya pintar dengan bagus. Tapi kenapa lebih laku dengan produk yang sebetulnya isinya pecin semua, isinya gula semua, yang lebih sehat orang malah nggak beli, tetapi yang pecin semua karena diiklaninnya dengan representatif dia lebih bagus seperti itu. Jadi itulah mungkin saya sedikit rangkum. Seorang calon pengusaha itu adalah nomor satu adalah selain dari tadi secara detail bagaimana pengelolaan sumber daya manusia sudah dijelaskan dengan gamblang, dengan luar biasa oleh Pak Fuad. Mungkin saya sedikit tambahkan nomor satu adalah mindset dulu. Mindset yang positif dulu. Karena memang usaha itu kurvanya itu bukan PLC lagi, jadi naik turun. Saat kita naik, kita gigih. Saat di atas, kita juga tidak menjadi sombong. Kita tetap ingat kita juga ingat berzakat, ingat berbagi kepada orang lain. Saat kita turun juga kita juga tidak akan turun jatuh. Jangan lupa kita punya tikungan S-curve lagi untuk naik kembali. Itu makanya kita perlunya membangun mindset yang positif. Kemudian juga berkomunikasi, pentingnya berkomunikasi yang positif. Karena mengapa dari mindset itu akan turun ke komunikasi? Karena komunikasi itu dalam usaha tentunya kita perlu orang lain. Meskipun usaha kita IT hanya di depan laptop, itu sama saja kita berkomunikasi. Tangan kita mengetik semuanya dari kepala, dari pikiran, meskipun tidak diucapkan oleh tangan, sekarang bukan oleh mulut. Itu makanya itulah yang para calon. Sehingga Anda juga bisa membentuk sebuah kepemimpinan yang baik. Dimulai dari memimpin diri sendiri dulu. Sebagai penutup, ini saya suka dengan kata-kata Seth Godin, yaitu adalah marketing is no longer about the stuff that you make, but about the story that you tell. Jadi adalah marketing itu bukan barang-barang yang dibikin, bukan ngomongin tentang barang-barangnya, tapi ngomongin dengan apa yang kita ceritakan. Apa yang kita diceritakan adalah tentunya ini berhubungan dengan branding, dengan persepsi, dengan lain-lain. Demikian dari saya, karena Mas Arief nampaknya sudah memberikan kode-kode. Mohon maaf, saya juga agak 1 menit aja kok saya ini. Baik, sebagai penutup saya sangat berbahagia sekali berada di tengah-tengah para anak muda. Saya juga memang ngajar juga, saya memang ngajar S2 juga, tapi saya lebih menikmati kalau saya sedang mengajar S1. Mengajar S1 karena itu penuh dengan anak-anak millennials yang semangat berbagi karakter. Di sana juga saya bisa belajar. Meskipun umur saya udah mau kepala 5, tapi kalau gabungnya dengan millennials begini, saya merasa masih 24 tahun. Boleh dong, merasa 24 tahun. Demikian, saya mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaiannya saya kurang amanah atau mungkin ada beberapa hal yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir batin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rajang yang sangat luar biasa, ibu rumah tangga, tapi punya prestasi yang sangat banyak. Kalau tadi memang banyak Bu ya orang-orang yang akhirnya
pasca pandemi atau hari ini lagi pandemi, orang yang punya usaha dan bangkrut, mereka pasrah aja gitu Bu, tanpa maksimalkan ya, tanpa memaksimalkan apapun yang akhirnya lagi tersisa. Oke, nanti untuk teman-teman yang bertanya ada satu materi lagi, sudah masuk Bapak Imam. Barangkali ini merupakan perwakilan dari pemerintahan di bidang kewirausahaan dari Kemenpora. Halo Bapak Imam. Tampaknya terputus ya. Tadi. Iya tadi kabar panitia kurang ini, katanya kurang sinyal, kurang bagus deh. Belum ada. Oke, sambil kita nunggu Pak Imam nanti silakan untuk rekan-rekan semuanya yang mau bertanya, 3 orang pertama lambaikan tangan melalui reaction. Pak Adi Suhendra. Pak Adi, oke. Ada lagi? Oke, sambil menunggu, silakan Pak Adi Suhendra untuk memberikan pertanyaannya. 2 menit, Pak. Lamaan 2 menit. Oh ya udah, 1 menit. Kamera harus dihidupkan ya. Ya. Iya dong, biar tahu wajahnya. Iya, iya. Wah, lagi itu di pantai. Di pantai. Pantai mana itu? Saya sekarang yang bertanya dulu, pantai mana itu? Pantai Zoom. Pantai Zoom. Pantai Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arief telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Sebelum bertanya, saya mengenalkan diri dulu. Saya mendaftar sebagai kader Ansor dari Sumatera Barat. Wah, Sumatera Cuman setahun terakhir saya udah pindah ke Bogor. Oh iya, iya. Untuk memulai usaha dan alhamdulillah usaha saya di bidang lebih pemasarannya di bidang digital marketing, menjual produk-produk fashion wanita. Makanya saya sangat antusias untuk banyak belajar di Millionaire Yacht Nadine Academy ini untuk lebih gimana lebih mengembangkan usaha lebih besar dan memahami bagaimana itu bisa jadi seorang pengusaha gitu. Selama ini kan hanya berjualan, istilahnya konsepnya baru sekelas pedagang, bukan pengusaha gitu. Mudah-mudahan saya dengan bergabungnya di Mina ini ada jalan, ada istilahnya ada jalan untuk mengembangkan usaha itu. Apalagi setelah materi yang disampaikan oleh Mas Fuad dan Ibu Rahajeng tadi, itu saya rasa materinya daging semua, sangat bermanfaat sekali buat saya. Ini rendang saya. Iya, ya. ibarat kalau di makanan itu rendang Bu. Nggak ada kulitnya, Pak. Ya, ilmu yang sangat mahal yang di-share secara gratis di sini. Terima kasih Mas Fuad dan Ibu Rahajeng. Mudah-mudahan Allah yang bisa membalas. Amin, amin. Amin, amin, amin. Kan tadi. Kemudian saya langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Ya. Untuk pada Mas Fuad, saya tadi menjelaskan kepada tentang bonus ya. Alhamdulillah saya udah punya beberapa karyawan, udah punya 3 orang customer service untuk membalas-balas setiap lead yang masuk ke orderan. Saya menggunakan marketing Facebook Ads dan Instagram Ads untuk memasarkan produk yang saya jual. Dan apa tips-tips yang bisa yang kita berikan kepada mungkin sekedar semacam insentif atau bonus kepada CS kita agar mereka lebih
nyaman dan lebih merasa itu usaha dia pula, bukan sekedar dia memikirkan sekian hanya kan ada gaji pokok dan sekian, untuk lebih menyemangati dia dalam membalas setiap orderan yang masuk ke melalui HP bagi CS gitu. Itu pada Mas Fuad. Apa tips dan triknya gitu? Untuk ke Ibu Rahajeng mungkin konsep cara berpikir ya, mungkin seorang pengusaha itu, untuk posisi saya sekarang yang baru memulai mungkin 6 bulan lebih lah. Alhamdulillah dalam situasi pandemi ini mungkin saya lebih memasarkan itu secara online. Alhamdulillah mungkin di awal-awal pandemi mungkin ada semacam pengaruh. Cuman setelah masuki bulan kedua itu alhamdulillah normal lagi keadaan penjualan dari usaha saya ini. Tipsnya Bu untuk apa? Bagaimana usaha makin berkembang, bagaimana cara mengelola orang-orang yang ada di dalam, misalnya karyawan, dan membangun tim yang solid. Kadang di tim ini saya ada tim, sebenarnya tim saya ini saudara saya sendiri. Cuman kadang kita kan beda-beda, isi kepala sama isinya beda-beda. Kadang ada semacam, tadi ada yang Ibu bilang, kalau kita nggak berpikiran negatif, itu mungkin awal kita membunuhlah usaha kita itu. Dan di tim saya ini ada orang-orang sedikit emosional dalam merespon setiap problem yang ada gitu. Makanya tim untuk membangun tim yang solid itu, Bu. Kemudian harapan saya ke depan mungkin bisa bertemu langsung dengan pengurus-pengurus petinggi HPN ini untuk belajar banyak dari orang yang berpengalaman, dan mungkin bisa berbagi pula mungkin apa yang bisa saya berbagi nantinya. Saya tinggal sekarang di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Mas Arief atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan kedua. Pak Dripa. Ini Pak Dripa. Waduh. Mungkin Pak Dripa itu menjawab, bukan bertanya. Barangkali sambil menunggu yang lain bisa dijawab oleh Mas Fuad. Pak Dripa tadi itu loh, Pak Dripa tadi nanya. Bukan nanya, nggak tahu, mungkin ada menyampaikan sesuatu tadi Pak Dripa. Iya, tadi Pak Dripa kan ada itunya. Pak Dripa dulu kali. Monggo Pak Dripa, barangkali pengen menyampaikan sesuatu Pak Dripa. Tadi mungkin maksudnya jempol kali ya. Oke, monggo Mas Fuad, bagaimana trik and tips agar karyawan itu merasa aman, nyaman, dan sehingga akan membentuk teamwork yang bagus lah dalam satu usaha. Ya, begitu kira-kira. Mas Fuad masih mute itu. Ya, oke. Halo? Ya. Ya, dengar? Dengar. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ketum atau Pak Moderator ini. Ini mohon maaf nih, Bu Rahajeng, saya luar biasa nih, angkat jempol kepada Bu Rahajeng untuk public speaking-nya, kemudian gesturnya, intonasinya, pronunciation-nya, cocok sekali sebagai orang marketing dan sebagai seorang pengajar. Allah nanti siap berkolaborasi sama Bu Rahajeng. Amin. Baik, ini tadi pertanyaan dari Pak Adi Suhendra ya. Saya senang sekali, excellent question dari seorang praktisi yang sudah berjalan. Ini sebelum saya menjawab, tadi kan saya informasinya 60% itu masih belum punya usaha, 40% itu adalah yang sudah punya usaha. Nah, Pak Adi ini yang 40%. Saya harapkan nanti yang sebelum saya menjawab ya, yang 60% itu adalah nanti harus punya usaha, jangan tunggu setelah akademi selesai. Tapi ketika hari ini, ketika pas acara ini, kalian sudah harus punya usaha. Apapun di situ. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rahajeng, mulai dari beberapa masa COVID ini yang layak jual, seperti
kemudian digital, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, itu yang perlu kalian angkat. Dan online itu menghilangkan kesemuanya ya, beda sama yang tidak online itu. Jadi semuanya bisa jadi duit sekarang. Pesan saya mulai dari 3M ya. 3M itu sekarang mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang juga. Saya mohon, saya catat, saya akan marah ini. Kalau umpama teman-teman di sini itu cuma pintar dalam teori, tapi tidak praktek. Karena bisnis itu adalah bukan teori. Saya jamin. Bisnis itu adalah praktek, dan mau malu. Dan hilangkan gengsi. Ya, baik. Saya akan coba jawab dari Pak Adi nih, sebelum saya kemana-mana. Ini Pak Adi, sepertinya sama nih, seperti kasus saya. Jadi tipsnya, ya bukan tips lah ya, saling sharing saya di sini. Kalau tips itu saya sudah jadi big boss, seperti kayak Bill Gates, tapi saya seperti masih ya debu di butiran pasir ya, kayak pantainya Pak Adi itu. Jadi ini Pak Adi, saya coba sharing. Jadi ketika ada tips untuk CS yang sudah dikerjakan karena ada pembagian job desk, pembagian TNC setiap pekerja itu sudah jelas, maka sebagai pemantiknya, sebagai supporting dan penyemangat itu harus ada kompensasi sama Wix. Nah, kompensasi sama Wix itu kalau saya coba samakan atau sesuaikan dengan kondisi Pak Adi, itu memang saya ngeliatin kondisi real, Pak. Kondisi real sama kebudayaan culture di Indonesia, maka mau tak mau itu gaji itu harus ada, dan gaji itu harus tetap, walaupun kecil. Walaupun kecil, itu gaji tetap ada, harus ada. Karena kebanyakan mindset orang Indonesia, ketika nggak ada gaji, maka pasti sudah pikir apalagi marketing. Itu orang akan berpikirnya, ya marketing kerjaannya. Terus ngeliatinnya, ya kamu kerjanya apa? Marketing. Sepertinya tidak pede ya, sepertinya kerjaan ecek-ecek. Padahal, tadi yang saya bilang sebelumnya, marketing itu adalah satu-satunya posisi yang bisa jadi bilang sama Bu Rahajeng. Hampir semua direktur itu dari marketing. Orang teller, orang teller, orang administrasi, orang keuangan itu sangat susah jadi direktur. Nah, kalau marketing itu pasti jadi seorang direktur karena dia tahu ke semuanya, dia menguasai semuanya. Jadi gaji itu jangan dihilangkan walaupun kecil. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa pemantik seperti bonus sama insentif. Bonus sama insentif itu bisa berupa minimal penjualan 10 pix dapat 50.000 atau dapat 10.000 rupiah. Kemudian ada pengaliannya. Kemudian juga ada pengaliannya, itu semakin pengalian, itu semakin lama jangan semakin mengecil, Pak. Contohnya, laku 10 dapat 10.000. Laku 20 jangan dapat 20.000, tapi 25.000. Jadi ada pengalian yang semakin meningkat. Karena hubungannya itu adalah semakin kita mendapatkan yang dijual, maka kita mendapatkan produk yang lebih besar. Dan juga pengali itu menurut T. Kiyosaki sama Waringin ya, itu merupakan kunci dari perlipat gandaan sebuah untung. Contoh nih, kita untung besar, contoh kita jual mobil dapat 100 juta satu nih. Kemudian kita jual motor dapat 20. Saya mendingan jual motor karena kita pengalinya lebih besar daripada satu. Dan satu itu pasti lama dan jualannya lama dan nunggu. Itu jadi bonusnya semakin lama atau semakin membesar. Selain itu juga, selain pengali itu juga ada bonus. Bonus pengali ini bukan insentif ya, tadi insentif ya. Nah, kalau bonus itu beda lagi. Kalau bonus itu biasanya ketika bisa berupa jumlahnya atau bisa jumlah amount-nya. Kalau tadi kan 10. Setiap pengalian 10. Tapi kita sekarang diganti. Ketika penjualan laku, Anda bisa menjual sebesar contoh 500.000.
maka dapat 20.000 atau dapat berapa. Jadi hasilnya itu pengalinya atau insentifnya atau bonusnya itu bukan cuma pengali tapi juga total amount. Itu salah satu tipsnya buat menarik dia itu supaya lebih menjual produk kita. Nah, kemudian setelah itu ada juga punishment, Pak. Ada punishment. Punishment itu artinya ketika tidak menjual, maka juga harus ada saya bilang punishment itu apa ya? Hukuman. Ya, inilah. Hukuman, betul. Hukuman yang harus ditanggung. Mungkin kalau orang Indonesia, ini saya belajar dari orang Malaysia di sini. Orang Malaysia itu, atau sama orang Cina di sini, itu kejam sama orang Indonesia, TKI. Saya bukannya kejam, bukan. Tapi dia berani, kalau tadi ada punishment, ada gaji, bonus, atau insentif. Nah, orang Malaysia juga sama. Ketika dia tidak menjual itu, akan ada pengurangan dari gaji. Kejam, memang kejam, tapi itu yang tidak dilakukan di Indonesia. Di Indonesia mungkin kulturnya lebih tidak enakan, kemudian karena teman kita sendiri, kemudian dan lain sebagainya lah. Tapi saya belajar di sini, itu perlu. Punishment itu dengan pengurangan dari bonus atau pengurangan dari gaji. Memang nggak kejam, tapi itu dilakukan di sini. Nah, kemudian ini jalan terakhir, Pak. Biasanya ini kan ketika perusahaan besar sudah settle, sudah manajemennya bagus, oke, dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk yang pegawainya yang masih kira-kira sedikit, atau mungkin 1 orang atau 2 orang, lebih ke arah personal, lebih ke arah pendekatan emosional personal kepada pegawai kita. Jangan terlalu distrik di masalah sistem. Ini pengalaman saya. Jadi coba tanyakan ke mereka, karena kan cuma 1-2 orang, jadi lebih enak ininya pengawasannya. Beda yang banyak sekali untuk pegawainya. Kalau 1-2 orang, coba sebenarnya dia itu pengennya gimana bonusnya, kemudian masalahnya apa, kemudian memang ada kenapa ya kok tidak terjual lama gini. Itu biasanya kalau 1, 2, 3 orang itu lebih efektif di situ. Ini pengalaman, saya lupa teorinya apa, itu lebih efektif sama efisien ketika hal-hal yang masih lingkupnya kecil, SDM-nya didekati dengan emosional juga. Kira-kira itu dari saya, Pak Adi sama Bu Rajeng. Mohon maaf ini mendahului. Ya, terima kasih Mas Fuad, Pak Fuad atas jawabannya. Monggo Bu Ajeng, tadi ada pertanyaan, bagaimana cara membangun pola pikir mindset dari banyak kepala sehingga akhirnya terjadilah teamwork yang baik, Bu, untuk berjalannya satu bisnis. Baik, tadi kan juga, ini saya ke Pak Adi, selamat ya. Sebetulnya kan kalau tadi Pak Fuad sudah menyinggung bukunya Robert T. Kiyosaki, sebetulnya Pak Adi itu sekarang sudah dalam klaster pengusaha, karena secara cash flow kuadran, Anda tuh sudah bergeser di kuadran kedua, karena sudah manage produk dari hulu ke hilir, dan juga manage people, manage orang-orang, sudah mengelola orang-orang gitu. Jadi sebetulnya Pak Adi semangat, tetap semangat. Jadi dan juga jangan lupa untuk mengembangkan bisnis itu tetap bernetworking. Ini bukan cuma untuk Pak Adi, untuk orang lain semuanya. Keanggotaan Anda ke Dimina ini, usahakan Anda semua ini para calon pengusaha, ada yang sudah pengusaha, tentunya Anda harus mengenal. Karena nggak kenal nggak sayang. Kalau sekarang bukan nggak kenal nggak sayang, nggak kenal nggak bisnis. Jadi nggak kenal nggak bisnis, nggak usah sayang-sayangan. Yang paling penting bisnis, saling menghasilkan uang. Gitu kan, menghasilkan uang dengan secara halal, positif kan. Jadi Pak Adi juga wajib nih, teman-teman yang di anggota Mina ini adalah Pak Adi punya semua nomor teleponnya, tanya ke admin, dan line bisnisnya jangan lupa, usahanya. Jadi siapa tahu di antara kita semua itu bisa saling berkolaborasi. Ngapain kita, karena kan kita kan mungkin kan konsep dari organisasi ini terbentuk juga untuk menguatkan bisnis satu sama lain kan, pasti ada manfaatnya.
Jadi jangan sampai sia-sia ikut event-event seperti ini, harus menjadi event-event yang berguna, tetap bernetworking. Jadi jangan cuma mencatat nomor tertentu, tapi semua orang dicatat nomornya, atau mungkin dapat dikatakan yang belum punya usaha apa-apapun tetap dicatat dengan keterangan ya tidak punya usaha misalnya. Siapa tahu membutuhkan karyawan, dia perlu belajar. Nah itu sedikit tips untuk semua orang nih ya. Jadi pastikan Anda semua berkenalan, berkolaborasi, berlanjut kenalannya, Anda punya listnya. Listnya itu nama, nomor telepon, dan bidang usaha. Itu. Nama, nomor telepon, bidang usaha, dan alamat. Jadi tahu mana yang searea, mana yang tidak. Itu yang penting menurut saya. Nah kedua, mengenai menangani bagaimana membentuk mindset, apalagi kan tadi di tempatnya Pak Adi itu kalau tidak salah, berusahanya bareng-bareng dengan saudara dan ada salah satu keluarganya yang emosional gitu kan ya Pak Adi kasusnya ya. Halo Pak Adi? Halo? Ya, begitu kan? Nah, jadi gini, tadi di materi J saya juga sudah ada, kita ada satu persepsi, dapat dikatakan hubungan darah makin kental dan tinta pun makin tebal. Mengapa? Supaya kalau usaha itu gagal, persaudaraan tidak hancur, persahabatan tidak hancur. Jadi pentingnya dari awal samakan persepsi, ada perjanjian. Tadi sudah diungkap oleh Pak Fuad, jadi antara punishment dan reward-nya jelas dari awal, apalagi dengan saudara. Jangan sampai, nggak apa-apa, tenang saudara ini saling bantu. Bukan begitu kalau berbisnis. Karena kalau misalnya tidak jelas dari awal, nanti jadi nggak enak. Nggak enak dipendam dalam hati. Lama-lama dipendam dalam hati, lama-lama hatinya penuh, meledak lah. Hancur itu hubungan persaudaraan. Padahal kan kalau hubungan persaudaraan itu adalah kakak beradik, yang terluka orang tuanya, kasihan kan. Kita sudah melukai orang tua kita, apalagi kalau kakak adik ya. Gitu. Jadi dari awal itu membentuk mindsetnya. Pertama tentunya Pak Adi harus berbuat legowo, Pak Adi harus mengajak berbicara dulu, berbicara dari hati ke hati, ceritakan. Bilang aja misalnya ini karena kita saudara, jangan sampai hubungan persaudaraan kita gugur gara-gara bisnis, gara-gara dagang ini, gara-gara jualan ini. Yuk kita ngobrol, duduk dulu, makan bareng, makan nasi padang bareng, duduk dulu, terus ngobrol. Gini loh ya, nanti tugas awal adalah ini, tugas ini adalah ini. Seperti itu kasih taunya. Kasih tahu bahwa kalau ini berhasil berarti pembagian kita sekian persen. Ini ya, ini udah dicatat, catat ditempel. Ya tidak perlu, tadi Pak Fuad juga bilang tidak perlulah harus ke notaris. Paling nggak punya catatan, foto catatan itu masing-masing. Jadi itu tahu. Jadi suatu saat misalnya dia marah, kita udah punya perjanjian loh, kamu jangan marah loh, kita punya perjanjian. Tugas adek ini, tugas abang ini, tugas ini mbak ini, tugas kakak ini. Jadi punya perjanjian. Jadi dari awal hubungan darah makin kental, tinta pun makin tebal. Karena kalau itu bahaya. Dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara itu harus jelas. Karena bisnis itu cuma masalah uang. Uang itu mudah dicari. Tetapi persahabatan, persaudaraan itu tidak tergantikan dengan uang, betul nggak? Jadi jangan sampai uang itu perlu, tapi bukan segalanya. Kalau saya sih perlu uang, tapi juga saya tidak akan melakukan segala hal, tidak akan melakukan segalanya untuk uang gitu loh. Ya kan Mas Arief? Mas Arief kok senyum-senyum? Setuju nggak? Setuju. Jadi itu menurut pendapat saya itu, Pak Adi, menurut pendapat saya, jadi ajak duduk bareng dulu, terutama yang emosi. Duduk ngopi bareng, ngobrolnya ngopi bareng, jangan ngobrolnya saat dia emosi kita diam aja dulu, duduk bareng, terus ini duduk bareng, jadi supaya jelas permasalahan. Siapa tahu emosi dia ada masalah terpendam yang udah terakumulasi. Mungkin dia sekali ngerasa oh pembagian saya kurang, mungkin Mas Adi pernah ngomong apa, jadi dipendam dalam hati terus, jadi dia emosi terus, bawaannya baper terus. Kan kalau misalnya baper kan kadang-kadang kalau orang udah terlanjur baper terus apa-apa semuanya bawaannya tuh marah aja. Itu sih dari saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Raharjeng. Sebelum kita tutup karena ini waktu juga sudah mulai sore. Padahal saya masih betah loh. Nanti di lain sesi kita ketemu lagi dengan Ibu Raharjeng. Siap. Sebelum kita tutup, ini mumpung banyak sekali rekan-rekan wanita, jadi di sini ada Ibu Raharjeng, selain ada Ibu Raharjeng, ada wanita yang sangat luar biasa juga. Ada Ibu Yasinta,
masih bergabung Ibu. Ibu Yasinta masih bergabung? Atau barangkali ada tanggapan tambahan nih dari Pak Dripa sebagai Ketua DPP HPN sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa nih para narasumber. Masukannya buat adik-adik semua dan buat kita semua, kita saling belajar di sini. Terima kasih. Dan bukan hanya konten ya, ekspresi dan auranya bisa dirasakan walaupun melalui dunia digital. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa. Dan saat ini yang hadir memang belum semua dari peserta MINA ya, Millionaire Youth Nahdien Academy, tapi mereka nanti sebagian juga akan mengikuti melalui YouTube. Jadi mengelola sumber daya manusia memang salah satu pekerjaan ataupun tugas yang paling ruwet. Lebih mudah mengurus IT, server karena itu tidak merespon langsung, tapi kalau sumber daya manusia perlu ada sentuhan-sentuhan khusus, saya pikir itu. Nah, dan salah satu yang saya tahu sih di DPP HPN yang sangat piawai mengelola sumber daya manusia ini sebenarnya Ibu Yasinta nih. Tadi mana Ibu Yasinta ya? Bu Rahajeng, Bu Yasinta ini satu-satunya ketua DPP HPN yang perempuan. Wah, luar biasa. Harus banyak belajar nih saya sama Bu Yasinta nih. Dan beliau punya di saat COVID-19 ini justru malah membangun bisnis-bisnis baru, peluang-peluang. Wow. Karena beliau sangat rajin melakukan komunikasi dengan seluruh cabang, wilayah, dan dengan adik-adik. Adik-adik ini kebetulan memang di bidang di bawah binaannya Ibu Yasinta ya. Wah, makanya saya yakin pasti berhasil karena role modelnya tuh sudah jalan kan. Role modelnya sudah ada Bu Yasinta kan, tinggal ngekor aja yang bawah-bawah. Ini beliau online tapi tidak merespon, apa kemungkinan sedang sibuk juga melayani customer-nya karena salah satu bisnis barunya beliau mengembangkan distribusi untuk belanjaan dapur, ikan dan sebagainya. Dan yang luar biasa menurut saya beliau mengoptimalkan sinergi suplai ikannya dari teman-teman Nahdien yang mana, kemudian saya luar biasa. Dan beliau memanage bahkan untuk mengembangkan jaringannya pun adik-adik juga ada yang dilibatkan di kota-kota tertentu. Jadi saya pikir itu apa yang kita bicarakan dengan sinergi, kemudian memanfaatkan network dan sebagainya, kemudian mengembangkan dan mengcoaching itu sudah diimplementasikan itu. Wah, luar biasa, luar biasa. Menarik. Mudah-mudahan nanti sebelum Assalamualaikum. Nah, itu ada. Halo. Ya, mohon maaf tadi Mbak Yasinta. Saya cuma mewakili Mbak Yasinta karena ya Pak Dripa, terima kasih. Tadi saya sempat turun sebentar. Ya, gimana? Tadi diminta sepatah dua patah kata dari mamanya pemuda HPN. Oke. Ya, terima kasih. Salam kenal untuk semua narasumber. Mas Fuad, Mbak Rahajeng. Tadi di awal sih saya ngikutin, cuma sempat turun sebentar karena ada urusan di sambi-sambi warawiri. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya narasumber hari ini mau berbagi ilmu, pengalaman, sharing untuk adik-adik di Nahdien, di pengusaha muda Nahdien. Kalau kita sekarang nyebutnya memang teman-teman ini kan milenial kader pengusaha ya, walaupun ada juga yang sudah jadi pengusaha. Alhamdulillah banyak banget ilmunya. Tadi saya dengar banget dan sampai ada yang japri saya minta materinya Mas Fuad, Mbak Rahajeng yang tadi di-share katanya nanti di-share. Boleh ya? Boleh. Mbak Yasinta disampaikan juga ini cabang HPN Taiwan ini monitor kita saat ini. Oh ya. Wah. Selain di Indonesia, kita HPN juga ada
PCP, perwakilan di luar negeri. Jadi untuk pembentukan Taiwan sedang berlangsung, kemudian monitor juga hari ini karena kan baru aja gabung di HPN, teman-teman terus excited banget tahu kita punya kegiatan yang positif, terutama pemudanya ya. Jadi kalau pengusaha muda ini ada di departemen di bawah saya ada 3 departemen, industri kreatif, industri pariwisata, dan pengusaha muda. Jadi disebutnya saya mamanya pemuda. Dia masih muda kan ya? Enggak juga. Muda. Seangkatan, Bu. Seangkatan ya. Ya, senang banget sih pada hari ini banyak yang dapat ilmu, terutama untuk masalah SDM. Saya yakin teman-teman di NU, pengusaha muda Nahdien, perlu banget tadi motivasi, kemudian ilmu-ilmu tentang sumber daya manusia yang mungkin pastinya berguna bagi mereka untuk bisa memulai usaha, yang udah mulai usaha juga tahu harus seperti apa menggerakkan karyawannya, menggerakkan anak buahnya. Yang pasti sih tadi saya sempat dengar banget highlight-nya dari Mbak Rahajeng, kita tetap harus berjejaring ya kan. Walaupun sekarang mungkin teman-teman porsinya sebagai pengusaha karena dari sisi usia masih baru, ya berbeda mungkin sama yang senior, usahanya udah besar, udah maju. Tapi kan ini kan cuma masalah mereka sudah duluan karena masalah umur. Adik-adik ini kan memang umurnya masih 20-an, 30-an. Jadi wajar kalau misalkan masih belum ada yang tingkat kesuksesannya seperti yang seniornya, tapi dengan mengikuti kegiatan ini, ada mentornya, ada narasumber yang bagus, ilmunya, pengalamannya, saya yakin loncatannya lebih dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Kalau dulu mereka nggak punya mentor, nggak punya coaching, nggak punya narasumber untuk tahu memperluas ilmu tentang usahanya, mungkin pergerakannya, move on-nya lebih lambat. Sekarang adik-adik ini harus lebih cepat, karena kan sekarang kan yang cepat mengalahkan yang besar pun juga bisa kalah dengan yang cepat ya kan. Jadi adik-adik ini harus mempercepat ilmu, mempercepat pengalaman yang sudah tadi disampaikan, itu memang harus dicerna baik-baik sehingga nanti diharapkan pengusaha-pengusaha Nahdien NU itu bisa lebih baik dari sisi kesuksesan, dari sisi nanti kemapanan, yang pasti bisa lebih berguna untuk masyarakat, terutama di lingkungan Nahdien sendiri. Mungkin itu sedikit prakata dari saya. Terima kasih. Selamat belajar. Ini baru di sesi 3. Nanti biasanya mereka ada tugas-tugas nih Mbak Rahajeng, Mas Fuad. Dari yang dikasih sama narasumber, mereka harus mengambil intisari, kemudian mereka harus menulis dengan bahasa mereka sendiri. Artinya kan kalau menulis dengan bahasa sendiri dicerna kan ya. Kalau kita dengerin ini aja kan biasanya kadang suka lewat juga gitu kan. Tapi kalau kita nulis sendiri, kita benar-benar merasakan apa yang diomongin, apa yang tulisan tadi, slide tadi itu benar-benar masuk biasanya kalau dikasih tugas. Jadi nggak cuma sekarang dengar terus selesai gitu. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih Pak Fuad, Mbak Rahajeng, juga narasumber yang lain. Adik-adik selamat belajar, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dripa, barangkali ada tambahan Pak Dripa, atau kita cukupkan? Cukup, nanti bosen lihat saya terus. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber, ketua-ketua DPP HPN, dan jajaran kepengurusan, serta rekan-rekan semua yang sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu yang hari ini kita dapatkan dan kita serap. Semoga bermanfaat untuk ke depan di dalam bisnis kita semuanya. Semoga pertemuan kita di Zoom kali ini menjadi awal untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Ya, amin. Tidak kenal maka apa tadi Bu, tidak berbisnis Bu? Tidak kenal maka tak menghasilkan uang. Oh ya. Mantap. Ada pesan dari Bu Yasinta bahwa hari ini bukan lagi yang besar bisa mengalahkan yang kecil, akan tetapi yang cepat bisa mengalahkan yang lambat. Jadi mengalahkan betul. Untuk rekan-rekan semua, silakan. Mentor-mentor yang sangat luar biasa harus melakukan percepatan-percepatan. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan.
Selanjutnya nanti saya serahkan ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat. Juga tambahan dari Ibu Yasinta dan Pak Dripa. Juga terima kasih kepada Kak Arif Fadilah yang telah menjadi moderator pada sore hari ini. Terima kasih Kak. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Sohifin. Kepadanya dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam ridullahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini 9 Juli 2020 dan mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, saudara-saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, dan negeri kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan mempererat tali silaturahmi. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini tunjukkan tak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar dapat menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini anak bangsa yang memiliki amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan barokah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Karim, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkan kepada kami tekad, kekuatan dan keikhlasan dan lindungan kepada kami sebagai anak bangsa yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Ahmad Sohifin yang telah membimbing doa kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yaitu penutup. Kita sudah memasuki penghujung acara. Sekali lagi saya selaku Master of Ceremony, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, penyelenggara acara, para panitia, Kemenpora RI, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Pemuda PN, Ex-Sharepreneur Indonesia, dan Dutch Media Company, seluruh media partnership, dan kepada seluruh peserta pengusaha muda penggerak ekonomi bangsa. Kepada seluruh peserta, jangan lupa setelah ini mengisi absensi, dan setiap hari Kamis, setiap hari Senin kita ada mentoring sersan, serius dan santai. Saya juga mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya selaku Master of Ceremony menutup acara Mina sesi 3 dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses untuk kita semua. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Pada Karya Nur Fauzi, dipersilakan. Biasanya ada sesi foto Pak Dripa. Kita foto-foto dulu ya sebelum pengarahan. Oh iya. Hidupkan dulu kameranya sebentar. Ya, ada tiga sesi. Oke, 1 senyum seperti kata Ibu tadi. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Masih ada yang belum dihidupkan. Dimas, Enda, Eli, Di Wahyuni, Rizky. Ya, kameranya diaktifkan. Siap. 1 senyum. 1, 2, 3. Itu Mas Randy juga muncul lah sambil nyetir. 1 lagi, Aulia Rahman, tolong dihidupkan.
kameranya, Pradika, Denis, Erlin, Sairan. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Streaming akan saya hentikan, tapi silakan dilanjut oleh panitia. Bu Rajeng, terima kasih. Pak Fuad, terima kasih. Pak Fuad, terima kasih. Bu Rahaji.